Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdi bil haqqi wal 'adl wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Yuqaddirul umuri bihikmatin wa yahkumu bisyari'i lihikmatin wa huwal hakimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bi muradi, amma ba'd. Hadirin masyiral muslimin, jamaah Majlis Ta'lim Masjid Agung Nurul Ikhlas yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji sebagai kalimat yang paling pantas kita ucapkan ketika kita mau mulai ngaji. Mari kita persembahkan kehadirat Ilahi Rabbi seraya mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Mari kita hadiratkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena pada hakikatnya Allah yang Maha mengatur, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa saling bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka ta'liman li thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita mendapatkan berkah, rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dicatat oleh Allah untuk kita petik hasilnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam ai makrunatan bi ta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bu, udah siap belum? Siap ya, kita ngaji ya. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, wabil khusus Ibu Ustazah siapa tadi? Mudah-mudahan dirahmati Allah, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba Allah pernah bersumpah ke hadapan Allah, pernah berjanji di hadapan Allah, bahkan sehari semalam minimal senantiasa kita ungkapkan dalam sholat yang kita laksanakan, minimal itu 5 waktu, yakni dalam pelaksanaan ibadah sholat, yang mana salah satu di antara dari sumpah dan janji kita kepada Allah termuat di dalam Al-Quranul Karim, suratul Fatihah.
Minggu yang lalu kita baru sampai di ayat yang ketiga kalau tidak salah. Makanya dilanjutkan sekarang kita di ayat yang keempatnya. Apa Bu ayat yang keempat itu surat Fatihah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu ayat yang ke-3 apa keempat. Lalu kelanjutannya apa lagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau sudah amin biasanya pulang aja ngajinya. Nah, sumpah dan janji kita termuat itu dalam Al-Quran. Salah tadi, berarti bukan ayat yang keempat, ayat yang kelima. Ya, karena kalau maliki yaumiddin itu adalah keyakinan kita bahwa betul nanti akan ada hari pembalasan di hadapan Allah. Maliki yaumiddin. Kalau ngaji apalagi lagi sholat, hati-hati. Biasanya ada imam Bismillahirrahmanirrahim, pas maliki yaumiddin itu maliki yaumiddin, maliki salah gitu ya. Tapi harus maliki ya gitu ya. Kenapa demikian? Karena di atas kapnya kan tidak ada tasdid ya. Nah, dalam ayat yang keempatnya Allah katakan bahwa manusia itu betul-betul kita meyakini akan ada hari pembalasan atau hari kebangkitan. Kita sering bicarakan itu, Malik Yaumiddin, Allah yang merajai, Allah yang menguasai hari pembalasan. Nah, dari keyakinan kita akan adanya hari pembalasan, maka kita bersumpah kepada Allah, kita berjanji kepada Allah, kita meyakini kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati juga tuh dalam kalimat iyyaka na'budu, di atas ya-nya ada tasdid. Kalau tasdidnya dihilangkan, saya sering ungkapkan, maka itu maknanya jadi rubah. Kalau iyyaka na'budu, hanya kepada Allah saya beribadah atau menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah saya meminta pertolongan. Tapi kalau kita hapuskan, kita tidak baca tasdid di atas iya-nya, hilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya jauh menyimpang, bahkan bisa menyesatkan kita, menjerumuskan kita ke dalam jurang kemusyrikan kepada Allah. Kenapa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah sinar matahari saya menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada sinar matahari saya meminta pertolongan, musyrik kita di hadapan Allah. Makanya harus betul hati-hati di mana, di situ maknanya. Nah, dalam ayat yang kelima ini Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menurut para ahli tafsir ada dua mau'idhah, ada dua pelajaran, ada dua tuntunan, ada dua janji kita kepada Allah. Yang pertama, iyyaka na'budu, artinya apa? Hanya kepada Allah saya beribadah. Betul? Betul? Betul apanya? Ya nggak tahu. Nah, itu ya maknanya dari sana. Bahkan dalam tafsirul Jalalain, dalam kitab tafsir Jalalain dijelaskan ibu, makna iyyaka na'budu itu adalah aina hussuka bil ibadah wa ghairi, yakni kita menghususkan, mengesahkan Allah baik dalam beribadah ataupun dalam hal yang lainnya.
Maksudnya bagaimana Ustadz? Mengesahkan kita ketika beribadah yang sifatnya mahdhah ataupun kita dalam beribadah yang ghair mahdhah. Itu adalah nahussukan, yakni kita mengkhususkan pengesaan, pentauhidan kepada Allah itu baik dalam beribadah maupun dalam hal yang lain selain dari ibadah, yakni ibadah yang sifatnya ghairul mahdhah. Ustaz, ibadah mahdhah itu apa sih? Ibadah mahdhah itu ibadah yang mutlak, itu hubungan kita dengan Allah. Sholat kita, ngaji kita, itu ibadah mahdhah. Jangan bangga kalau kita cuma baru mampu sholat. Kenapa? Karena itu memang sudah perintah dari Allah. Tapi kalau kita mampu menyantuni anak yatim, membantu orang yang membutuhkan pertolongan, di situ adalah ibadah yang sifatnya ghairul mahdhah. Jadi ibadah mahdhah langsung kepada Allah. Kalau ghairul mahdhah itu biasanya ada hubungannya dulu dengan sesama manusia. Nah, janji kita kepada Allah, sumpah kita kepada Allah yang senantiasa kita ungkapkan seminimal dalam 5 waktu sehari semalam itu, iyyaka na'budu, yakni saya menyembah atau saya beribadah hanya kepada Allah. Lanjut boten. Kalau gitu saya mau tanya, apa sih ibadah itu, Ibu? Ibadah sirkeun jadi anak kan sing rajin ibadah ya nong ya, sing rajin sirana ibadah. Mama, ibu, emang ibadah kenapa sih? Lah pokoknya mah ibadah be atuh kan. Ma huwal ibadah? Apa sih ibadah itu? Ibadah itu menurut para ulama, Ibu, ini saya ambil pengertian ibadah menurut Al-Imam Al-Ghazali. Mangkaturan Bu Haji. Nggih, ibadah itu menurut para ulama adalah al-ibadatu. Ibadah itu yaitu at-taqarrubu, perbuatan mendekatkan diri, ya, at-taqarrubu ilallah, kepada Allah, biimtithalil awamirihi, dengan cara melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabin nawahihi, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wal amali, dan beramal kita, ya, bima adinabihi syari'u, yang itu ada aturan-aturan atau sudah diatur oleh hukum syara. Halo, sepiah matum kan? Ini kekencengan guys speakernya kan? Ya emang begitu, speakernya lagi bagus ini mah. Kalau bulan yang lalu alhamdulillah nggak pakai speaker. Terus suaranya lagi bindeng lagi, ya sudah, ini mah nyangkin ngemplong katanya, yang ngantuk juga apa gitu. Nah, yang namanya ibadah itu menurut Imam Al-Ghazali, al-ibadatu hiya at-taqarrubu ilallah, yakni perbuatan kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala biimtithali awamirihi, yakni dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan, wajtinabun nawahihi, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Lalu kemudian kita dilanjutkan menurut bima wal amila bima, dan kita beramal bihi asyari'u, yang diperbolehkan oleh syara, yakni hukum Islam. Apa hukum Islam? Yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau begitu, setiap amaliyah kita, perbuatan kita, apapun itu bisa bernilai ibadah kalau kita beramalnya disesuaikan dengan hukum syara, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Kita beramal apapun,
Ke pasar kita jadi ibadah, ke masjid kita jadi ibadah, ke kantor kita jadi ibadah, ke laut kita jadi ibadah, ke kamar mandi kita jadi ibadah, melayani suami jadi ibadah, bahkan tidur sekalipun itu akan dicatat jadi ibadah kalau kita senantiasa mengacu kepada hukum-hukum syariah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Serius amat kayaknya tuh ya, ini mulai beneran tumben katanya. Ustadz, saya pergi ke kamar mandi bisa jadi ibadah? Bisa. Coba be, malam-malam bangun teh, bangun malam-malam set, masuk kamar mandi, sebelum masuk kamar mandinya baca doa dulu. Apa doanya? Alhamdulillah, maklum pengaruh usia udah 60 tahun menghafal. Kelewatan be usia udah 60 tahun gak hafal, masuk kamar mandi acan matu. Iya. Iya kan? Jadi ibadah. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi ibadah. Tetapi ketika kita bangun, bahkan kita mau tahajud, tapi ke kamar mandinya kita kalau tidak baca doa disesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak akan jadi ibadah. Di sana maknanya, Ustadz saya mau ke pasar, mau beli apa ibunya? Mau beli cengek Ustadz. Terus apa hubungannya jadi ibadah? Gak, insya Allah jadi ibadah. Yang penting niatnya kita apa? Untuk melayani keluarga, jadi ibadah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Doa dulu dari rumah, setiap langkahnya akan menjadi tetesan keringat di hadapan Allah yang akan menjadi saksi di yaumil kiamah. Ibadah. Jadi semua, karena dikatakan tadi dalam ta'rifnya, dalam pengertiannya, yang namanya ibadah itu adalah at-taqarrubu ilallah, perbuatan yang kita lakukan, baik itu mahdhoh ataupun gairul mahdhoh, yang kita sandarkan kepada hukum syara. Dah yakin walaupun ibu pergi ke masjid, ke majelis taklim, duduk di sini ngantuk iya, pegel iya, panas iya, ya, ibu nggak doa dulu dari rumah. Ibu nggak baca-baca dulu dari rumah, nggak pamit dulu sama suami, nggak apa-apa, datang pokoknya kita perlu lah pengajian. Nomor pengajian tuh elok kita koni sering buat jabat isin kita nih. Namun begitu itu udah hilang, nggak mungkin itu. Makanya apapun perbuatannya, yang penting kita naungi dengan hukum syariah, maka insya Allah apapun yang kita laksanakan akan menjadi ibadah di hadapan Allah. Saya sering sampaikan, apa coba arah-arahnya sama suami itu, dan tehir tewalahir, saudara bukan, siapa-siapa kita bukan. Ya Allah, tak kalau suami sudah nyuruh nggak berani kita nolak ya. Di sini mah pada diem diahnya tuh kayaknya. Masya Allah. Iya kan? Yang masih punya suami, yang masih apa coba kita bisa nggak nolak? Nah enggak. Apa? Kenapa ya? Karena itu tadi, mendekatkan diri kepada Allah dengan perantaraan hukum syariah. Kenapa? Karena dalam syariah dikatakan kan, husnul muasyarah, perbaiki pergaulan. Pergaulannya satu. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi, ta'atuz zauj fi ghairi maksiyah. Kita tahu itu, makanya apapun yang diperintahkan suami nggak berani nolak. Karena apa? Hukum syariah yang menaunginya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau sudah seperti itu, insya Allah semua yang kita lakukan akan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Orang nyumbang sedekah ke masjid, orang bangun masjid, orang bikin pesantren, bikin yayasan, bikin majlis taklim, itu insya Allah akan menjadi ibadah kalau landasannya adalah syariah. Oh iya, udah lama, saya udah 2 bulan ini nanti Bu Haji nggak kesini tuh ya. Tapi bulan yang lalu kesini ya Bu ya.
Oh kesini ya? Ya Allah, ya maklum barangkali kalau ketemu saya itu tidak pernah ketinggalan setiap minggu, bahkan 3 hari sekali minimal, bahkan 2 hari sekali. Yang ditemuin tuh Masya Allah, Alhamdulillah aja. Pokoknya mah perempuan-perempuan yang sudah senior semuanya. Masya Allah, betul aja. Celok di Baitul di Al-Iman, celok di At-Tohirin ya Bu ya, cok ke At-Taqwa, masuk lagi ke Baitul Islam. Itu gitu aja yang dilihat. Kalau pengajian nanti sih nom mereka tuh saya nggak ada. Kalau pengajian apa begitu ya? Kenapa Bu ya? Kenapa ya? Ya kalau sudah tua nggak mau ke majelis taklim itu yang kelewatan. Itu sebetulnya. Kalau yang muda nggak mau ke majelis taklim, ya perlu dididik oleh kita. Kalau sudah tua nggak mau ke majelis taklim, kelewatan. Harap apa coba nih ngomai. Nah, kerja apa malah suka dimarahin sama anak-anaknya. Iya kan? Maknanya gitu. Insya Allah kita nanti ngumpul lagi di kampung akhirat, amin, di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut, Ustadz tadi kan jelas nih bahwa kita itu iya karena butuh, saya hanya kepada Allah beribadah, lalu semua amaliyah kita insya Allah akan dicatat menjadi ibadah. Lalu Ustadz, apakah semua amal manusia akan diterima ibadahnya itu? Kan belum tentu. Saya katakan tadi, orang datang ke majelis taklim, ke tempat pengajian, Allahu a'lam, belum tentu dia diterima. Ada orang nyumbang ke masjid ratusan miliar, belum tentu diterima oleh Allah. Ada orang pakai bajunya baju haji, sorbannya hijau ngegebay, pakai ininya, pakai jubahnya sampai nyapuin lantai, datang ke masjid nyumbang segede-gedenya, belum tentu diterima. Lalu apa Ustadz syaratnya? Nah di sini syarat persyaratan utama yang akan menjadi syarat atau penyebab diterimanya ibadah kita, minimal menurut keterangan para ulama yang diuraikan dalam kitab-kitabnya dan dalam penjelasan-penjelasannya, minimal ada 3 persyaratan. Ada 3 syarat utama ibadah kita, amaliyah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang pertama menurut para ulama, dan ini termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai kitab suci kita, bahwa syarat yang pertama untuk diterimanya amaliyah kita, bahkan ibadah kita oleh Allah, adalah al-iman. Ini satu ya. Jadi syarat mutlak untuk diterimanya amaliyah kita itu adalah akidah atau keimanan. Kalau orang tidak beriman kepada Allah, melakukan amaliyah yang berbentuk ibadah menurut dia apapun itu, maka akan tertolak di hadapan Allah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang tidak beragama Islam, orang kafir, misalkan musim kurban nyumbang sapi 4 ekor, ya kan? Ada nggak? Ada, suka ya? Ada gitu. Itu Ustadz bagaimana kalau kita memakannya? Tidak apa-apa, asal kita tahu bahwa itu dia bukan hasil gosok, bukan hasil dari hal-hal yang diharamkan, ya, tidak apa-apa. Tetapi bagi yang bersangkutan itu tidak akan menjadi amaliyah yang berbentuk ibadah kepada Allah, tertolak di hadapan Allah. Tertolak di hadapan Allah. Dia nyumbang ke masjid seberapa besar pun tidak ada artinya di hadapan Allah. Karena yang pertama yang harus ada dalam diri manusia sehingga amaliyahnya bernilai ibadah di hadapan Allah dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah iman, yakni kepercayaan dulu kepada Allah dengan melafalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Gimana Bu? Orang kita. Orang pokoknya orang siapapun, orang manapun, tetapi dia tidak beragama Islam, nyumbang apapun itu tidak termasuk ibadah bagi dirinya. Atas nama karyawannya, dihibahkan lah ya. Ya insya Allah kalau untuk karyawannya insya Allah itu farudduhu ilallah, akan mendapatkan pahala di hadapan Allah, tapi yang bersangkutan tidak akan dapat menerima apa-apa. Ustadz, yang benar sih itu, coba kita buka Al-Quran, surat Ali Imran ayat 85. Allah katakan dalam firman-Nya, Ali Imran ayat 85, Allah katakan, wa may yabtaghi ghayral islam dina falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati hum khasirun. Napa artinya coba? Nggak tahu. Allah katakan, wa may yabtaghi ghayral islam dina falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati hum khasirun. Barang siapa orang yang mencari agama selain agama Islam, ya, wa may yabtaghi ghairal islam dina, siapapun orang yang tidak beragama Islam kemudian dia melakukan amal baik itu bukan ibadah, kata Allah. Wa huwa fil akhirati hum khasirun, dan mereka nanti di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama, amaliyah kita, ibadah kita agar diterima oleh Allah dan bernilai ibadah, yakini dulu. Ya, yakini dulu. Contoh Ustadz, kalau kita sebagai orang Islam, misalkan Ibu percaya sama Al-Quran, iya percaya Ustadz sama Al-Quran mah. Terus ibu percaya sama isinya, iya Ustadz percaya sama isinya mah. Terus Al-Quran katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulan dalam keluarga itu dengan pergaulan yang baik. Misalkan ya, kitanya tidak berlaku baik dalam keluarga, dengan suami cekcok baik, ribut baik, hal yang sepele, ngaku iman kepada Allah tetapi pelaksanaan keimanannya tidak dilaksanakan, mana ini pun amaliyahnya akan tertolak di hadapan Allah. Ustadz, yang benar, nah itu nasnya sudah jelas, Allah katakan seperti itu kan. Yang namanya iman itu apa? Aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. I'tiqadkan dengan hati bahwa sesuatu itu benar, Allah itu satu, Allah itu ahad, Allah menurunkan Al-Quran, isi Al-Quran itu tidak ada sakwa sangka, tidak mustahil Al-Quran itu bohong, Al-Quran itu bohong, tidak mungkin. Itu keyakinan kita. Berarti kalau begitu kita sudah yakin Al-Quran itu hakikat kebenarannya, maka laksanakan isi yang di dalamnya. Kita ngaku percaya kepada Allah, yakin, lalu percaya isi Al-Quran, iya. Allah katakan wa atuz zakat, keluarkanlah zakat kamu. Hartanya bro dijuru, bro dipantau, mualayah di tengah iman. Ngerti? Enggak, sabodoh atulah ngerti. Saking banyaknya hartanya, di sini harta, di sini harta, di sini harta, di sini harta, gitu loh. Lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya dari harta yang dia miliki, maka itu keimanan yang bohong. Kenapa? Dia yakin ayat Al-Quran mengatakan wa atuz zakat, keluarkan zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Bu, kalimatnya juga udah khudh, itu fil amr namanya. Kalau dalam kaidah nahwu itu berarti perintah. Kalau ada orang yang tidak mengeluarkan zakat, sebetulnya berhak untuk dipaksa. Ayo keluarin zakat sih, kita miskin gitu. Sebetulnya begitu juga bisa itu. Tapi kita makan akhlaknya akhlak ketimuran, akhlak Indonesia, akhlak kebantenan, apalagi akhlak Cilegon. Iya kan? Itu maknanya. Kita yakin itu, Al-Quran yakin isinya, perintahnya yakin, tapi tanpa ada pelaksanaan, maka bohong keimanannya kepada Allah. Kenapa demikian? Karena keimanan itu
i'tiqad dengan hati, ucapkan dengan lisan, lakukan dengan perbuatan. Allah Karim, yakin enggak bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu sejak kamu di dalam kandungan sampai dengan masuk ke dalam lahat. Itu apa? Hadis Rasulullah kan? Hadis Rasulullah itu apa? Aqwalun wa af'alun wa takrirun, ucapan Rasul, diam Rasul, sifat Rasul. Berarti apa yang datang dari Rasul itu sunnah, itu hadis. Kedudukannya sama dengan Al-Quran, patut dilaksanakan, imani dan laksanakan. Di hadis Rasulullah katakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dalam prakteknya, nah pengajian di sini sume, ada pengajian di sini males, ada pengajian ke sono empuh temen laku picis kena ongkose sebenarnya. Tapi hari-hari ning CCM mah lancar-lancar baik. Iya. Yakinnya mah kalau dia tidak melaksanakan itu berarti belum masuk beriman kepada Allah. Artinya yakini, lalu kemudian ungkapkan, lalu kemudian laksanakan bahwa mencari ilmu itu wajib bagi baik muslimin laki-laki maupun muslim perempuan sejak dia dalam kandungan sampai dia masuk ke alam kuburan. Minal mahdi ilal lahdi. Ngomong pegel semit ya lah, sumeh lah pengajiannya sepegel aja yang sing diomongnya mengkonon baik lah. Sudah orang mandi ngaji nih duduk cuma di rumah, kesana enggak, kesini enggak. Padahal Allah katakan man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu ta'ala tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang mau melangkahkan kaki ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan kepadanya jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayo sing ditake atau katuran masih wenten waktunya Bu, masih kata nggih. Oke, ayo sing ditakeni katuran. Lanjut kriyen. Oke, lanjut ya. Oh tadi, jadi syarat amaliyah kita akan diterima oleh Allah itu syarat pertamanya adalah keyakinan kita. Makanya Bu, Rasulullah kan mengajarkan kita kalau berdoa saja, kita berdoa tidak boleh kita itu ya Allah kalau Engkau berkehendak tolonglah ya Allah luluskan anak saya. Nggak boleh itu doa kayak begitu. Kenapa? Karena itu setengah keyakinan kita. Coba dengerin, ya Allah kalau Engkau berkehendak kabulkan ya Allah keinginan hamba ini. Kalau Engkau berkehendak, Allah pasti berkehendak. Maka yakin kita, ya Allah kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah luluskan anak kami ya Allah. Ya Allah luruskan pikiran suami kami ya Allah. Jangan kita berdoa, ya Allah kalau memang bulan niki boten pantes kena laki kita ya Allah, ya boten apa-apa ya Allah. Jangan begitu. Makanya dilarang. Kenapa? Karena keyakinan kita itu nggak full kalau begitu. Kenapa? Yakin iman kita, i'tiqad di hati, ucapkan dengan lisan, lakukan dengan anggota badan. Salah satu penghambat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah karena kita setengah hati berdoanya kepada Allah dengan kalimat seperti itu. Ya Allah, saya ini punya hutang segede gini ya Allah, kalau Engkau berkehendak tolong ya Allah carikan jalannya untuk melunasinya. Kalau Engkau berkehendak, Allah pasti berkehendak. Makanya doanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah lepaskan saya dari beban hutang ini. Misalkan begitu langsung. Itu namanya berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan kepada Allah. Ini adalah akhlakiyahnya. Salah satu menurut para ulama tertolaknya doa tidak langsung dikabul itu ya seperti itu kitanya. Kadang-kadang ada akhlakiyahnya ya di sana. Jadi keimanan itu adalah hal yang paling pertama, yang paling pokok agar ibadah kita, amaliyah kita, baik yang sifatnya mahdhah ataupun gairul mahdhah akan diterima oleh Allah dan bernilai ibadah di hadapan Allah. Yakni syarat mutlaknya adalah iman, yakni kepercayaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Ada lagi ayat yang lain Allah katakan, di mana Allah katakan dalam Al-An'am 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Allah karim, Muhammad Rasulullah. Di sini dijelaskan dalam Al-An'am ayat 88, Allah katakan walau asyraku, kalau manusia itu musyrik kepada Allah, ingkar kepada Allah, musyrik kepada Allah, keluar dari agama Islam, dia tidak beragama Islam, maka kata Allah lahabita anhum, maka Allah akan menghapuskan dari orang tersebut, ya, anhum maka nu ya'malun, dari apa yang dia perbuat dari waktu-waktu yang sudah lewat. Maknanya apa? Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Misalkan kita ada kan dalam riwayat Barsiso, sudah pernah dengar Barsiso? Pernah ya Bu ya? Yang namanya Barsiso itu ya, beliau begitu taat kepada Allah tapi su'ul khatimah di ujung, dia ingkar kepada Allah, maka dia akan menempati tempatnya yang kekal, yakni nerakanya Allah. Kenapa? Karena lahabita anhum ma kanu ya'malun, karena kemusyrikannya Allah hapus seluruh amaliyahnya waktu dia masih beragama Islam. Ta'udzu billah summa na'udzu billahi min dzalik. Ting bating naudzubillah kita misalkan, ya Allah sejak umur 17 tahun kita tuh Islam, taat kepada Allah, ngaji rajin, taklim rajin, sholat rajin, sholat nawafil rajin gitu ya, segala-gala. Ya Allah ting bating naudzubillah, mendekati satu hari lagi mau meninggal kita musyrik kepada Allah atau murtad kepada Allah. Wa may yartadid an dinihi fayamut wa huwa kafir wa ulaika humul khasirun. Jelas maknanya. Jadi di sini harus dijaga. Kalau kita mungkin ya bisa jaga anak kita, jaga keturunan kita, jangan sampai karena tergiur dengan sesuatu yang menyenangkan, hubbud dunia misalkan ya, memang kita tuh hidup di dunianya susah, datang ekspatriat apa orang-orang yang sipit dari sana, yang di posko atau yang di mana gitu ya, ibu, anak ibu tuh cantik, saya mau jadikan istri ya misalkan, oh sok mangga katuran, padahal dia musyrik, dinikahkan biasa aja. Itu sama saja dengan menghapuskan amaliyah yang bersangkutan sejak dia amaliyahnya waktu Islam ya. Hari sama-sama Islam tidak apa-apa, mau sama orang Amerika, mau sama orang manapun silakan, yang penting beragama wala tunkihul musyrikati hatta tu'min wala ammatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau ajabatkum. Kata Allah dalam Al-Quran, kalau kita punya anak perempuan jangan kau nikahkan dengan laki-laki yang musyrik. Begitupun sebaliknya, kalau kita punya anak laki-laki yang muslim, jangan kau nikahkan dengan orang perempuan yang musyrikah. Karena sesungguhnya abid, hamba sahaya yang hitam legam, kulitnya hitam kayak Bilal bin Rabah, tetapi di hadapan Allah lebih mulia daripada orang kafir yang tampangnya bagus, ganteng, cantik, hartanya banyak. Di hadapan Allah lebih mulia abid, hamba sahaya yang hitam legam tadi. Karena kata Allah, ulaika, sesungguhnya mereka itu yad'una ilan nar, mereka itu menjerumuskan kamu ke dalam neraka. Wallahu yad'u ilal jannah, padahal Allah menyuruh kamu untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi keimanan dulu yang harus dipelihara oleh kita. Kenapa saya sampaikan ini ya, alma mater sama mantu Bu Haji Halil, mungkin kan ada aja itu kadang-kadang itu kan Ustaz bla 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 gitu ya, padahal mah ditolak di KUA itu kadang-kadang mah susah amat mau nikahin di KUA mah dilarang-larang. Justru kita mau menyelamatkan itu, menyelamatkan hakikatnya. Jangan sampai ya, jangan sampai Ustaz kalau memang Islam mah tidak apa-apa, tidak apa-apa, yang penting bersyahadat dulu di hadapan itu ya para petugas, insya Allah ya. Artinya apa? Siapa? Mangga
Apa tuh? Oh gitu ya. Oh gitu. Yang pertama sholat hajat sama sholat taubat dikerjakan di siang hari, gitu ya. Boleh tidak ada yang melarang, tidak ada yang melarang. Yang penting sering saya sampaikan, jangan sampai ketika waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Kapan waktu yang dilarang melaksanakan sholat, Ustaz? Pertama, kala istiwa. Istiwa itu adalah ketika matahari manceran, kalau kata orang Sundanya mah. Kalau kata kitanya mah pas saat matahari di atas ubun-ubun kita, persis jam 12 siang lah. Itu dilarang. Salah satunya ya yang dilarang itu. Misalkan pas baru ngong aja adzan, Allahu Akbar, adzan zuhur di masjid, langsung kita sholat. Makanya itu diupayakan jangan dulu, biar beres dulu adzannya. Ya. Tapi Ustadz kan masjid banyak, di sana adzan, di sini adzan, di sini adzan. Kapan gue kita nih sholat deh? Beresin ngiki baru mulai. Yang ini beres, baru yang ini lagi baru. Kita harus acuannya masjid yang pertama yang kedengaran oleh kita. Misalkan masjid mana yang pertama kedengaran? Oh di sini. Ini yang jadi acuan kita. Sudah beres dia, baru kita melaksanakan sholat. Ya, maknanya gitu. Boleh nggak sholat taubat, sholat hajat dilakukan di siang hari? Silahkan. Bahkan sering saya katakan, coba kita gandengkan dengan sholat-sholat wajib kita. Digandengkan saja, tidak apa-apa. Tapi sholat dohor, ba'diyahnya ya. Ada ba'diyah kan? Ba'diyah tuh dohor, itu namanya su'annat mu'akkad itu ibu. Ya, kalau qobliyahnya itu bukan mu'akkad. Kalau qobliyahnya mah sebelum dohornya mah. Tapi kalau ba'diyahnya, ba'da dohornya itu mu'akkad. Digandeng sama kita dengan sholat taubat, dengan sholat hajat, dengan sholat segala macam, silakan, kecuali sholat tahajud, ya, kecuali sholat tahajud dan sholat duha. Nanti kita di sini ada sebenarnya nanti kaitannya, karena untuk amaliyah kita biar diterima itu salah satunya nanti kita bicarakan ittiba. Ittiba itu adalah mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Misalkan sholat duha kita kerjakan jam 2 siang, boleh tidak Ustaz? Ya tidak boleh, karena ada waktunya. Ittiba waktunya nanti di bawah kita jelaskan ya. Yang jelas boleh kita, yang penting tidak boleh mengerjakan sholat pada saat waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Pertama kala istiwa, yang kedua setelah sholat asar sebelum maksud sholat maghrib. Ya, itu maknanya sebelum sholat, setelah waktu melaksanakan sholat asar sampai waktu maghrib. Ustadz sayanya belum sholat asar. Ya kalau belum sholat asar mah sholat asar ya, itu mah maknanya sudah mengerjakan sholat asar. Tidak ada syariat yang menyuruh untuk melaksanakan sholat sunnah. Bahkan jumhur ulama mengatakan itu adalah salah satu waktu yang diharapkan untuk melaksanakan sholat. Tuh ya, satu ketika istiwa, kedua ketika habis sholat asar, yang ketiganya misalkan Rasulullah menurut penjelasan para ulama itu yang ketiga setelah sholat subuh, kecuali sholat isyraq. Apa sholat isyraq? Pernah nggak melaksanakan? Padahal Rasul katakan yang namanya sholat isyraq itu pahalanya seumpama kita melaksanakan haji dan umroh yang mabrur. Itu pahala sholat isyraq. Sholat isyraq itu disunahkannya terutama bagi bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kadang-kadang, kecuali kalau ibu-ibu juga kalau di rumah tidak berubah dulu. Contoh bapak-bapak sholat subuhnya datang ke masjid, di masjid berjamaah sholat subuhnya. Saya nitip bu ya, kalau yang masih punya suami masih enggak, kasihan deh lo nggak punya suami. Ini yang punya suami ya, saya titip yang nggak punya, yang suaminya sudah mendahului, insya Allah nanti dipertemukan oleh Allah di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang penting jangan nikah lagi. Ada nikah lagi mah yang nggak bakal ditemukan oleh Allah. Pasti dipertemukannya dengan suami yang paling baru, bareng dia di sana nanti. Dengan yang pertama bye bye papa, katanya. Masya Allah teganya ya Allah. Ya tapi ya nggak apa-apa, hakikatnya yang penting semuanya kan salamah fid dunya wal
wal akhirat. Insya Allah nanti bertetangga lagi, tidak jadi persoalan ya. Kok ke situ-situ tadi ngomong apa tadi? Sholat Isra ya. Sholat Isra itu Ibu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya saja itu pahala seumpama dia mengerjakan haji dan umroh yang mabrur di hadapan Allah. Cuma waktunya jangan terjebak. Nah biasanya makanya sitip ke bapak-bapak, jangan sampai kalau sholat subuh di rumah, ya Allah itu disaksikan dan dicatat oleh malaikat itu bapak-bapak itu, Masya Allah. Kalau sholat subuhnya itu, makanya kalau 40 waktu tidak ketinggalan sholat di masjid dan berjamaah, insya Allah akan melapangkan alam kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kan pelajaran dari ibadah haji itu begitu. Kenapa kita 8 hari 40 waktu di sana di Madinah ngejar-ngejar arba'in katanya. 40 waktu arba'in mah dikejar-kejar di sana. Balik ke Indonesia ke rumahnya. Oh, pernah ke masjid-masjid ajan, Masya Allah. Mardud itu namanya, tertolak itu ibadahnya. Karena wa min alamatil hajil mabrur ayyakuna ahsanu halan min qabl. Harus ada perbedaan sikap hidup sebelum dia berangkat dengan setelahnya. Kalau sebelum berangkat haji dia misalkan tidak pernah ke masjid, pulang haji rajin ke masjid, itu perbedaan sikap, perbedaan ibadah. Salah satu tandanya itu, ya. Nah, sholat Isra itu Ibu, waktunya sebaiknya kalau bapak-bapak habis sholat subuh, dia tidak merubah dulu tempat duduknya, wirid zikir terus itu, ya. Ya, kalau kita perkirakan sampai setengah 7 deh, dari jam 5, jam 6, setengah 7. Nah, masuk waktu sholat Isra, langsung dia sholat baru keluar. Itu. Ketika kalau hari-hari itu ada memikirkan mulainya sholat hari raya. Betul. Nah, pas seperti itulah ketika matahari, kalau menurut para ulama salafiyah itu seumpama matahari baru 1 tumbak. Ya kalau kita hitung mah ya tadilah kalau sholat Id itu kan jam segitu tuh gitu, ya. Ya kalau kita hitung mah kira-kira setengah 7 lah. Ya, itu sudah masuk. Bahkan menurut sebagian ulama tidak apa-apa, kan ada waktu syuruk ya. Kalau di masjid itu ada waktu syuruk ya. Nah itu tuh waktu Isra. Apa artinya? Sholat Isra sudah diperbolehkan. Haram untuk melaksanakan sholat subuh. Kadang-kadang kalau sholat subuhnya jam 6 lewat 1/4, waktu duha belum, waktu Isra belum masuk, sholat subuhnya sudah ketinggalan. Ini bahayanya, Bu. Iya kan? Maknanya. Nah, utamanya melaksanakan sholat Isra itu adalah bagi laki-laki atau ibu-ibu juga tidak apa-apa yang habis berjamaah, ininya tidak berubah dulu, tidak berubah dulu tempat duduknya, diam di situ, zikir kepada Allah. Ya udah cukup ngaji Quran setengah juz, baca zikirnya, zikir biasa itu ya, minimal 111 semuanya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Terus itu misalkan, atau minimal 33, doanya yang panjang, maka insya Allah sampai setengah 7 itu. Isroknya di rumah. Nah, menurut sebagian ulama itu tidak diperbolehkan karena dia sudah merubah diamnya dulu, gitu maknanya, ya. Artinya apa? Sholat Isroknya tidak termasuk, itu mah nanti aja sekalian sholat duha kalau di rumah mah. Itu maknanya. Apa hikmahnya? Karena Allah mendorong manusia untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan i'tikaf di masjid tatkala malaikat mencurahkan rahmatnya pada pagi hari. Itu maknanya, ya, maknanya. Maka diupayakan. Jadi boleh, silakan. Sholatul Isra namanya. Kadang-kadang kan kita suka bingung, ini tuh ada waktu maghrib, isya, subuh, isrok gitu ya, masuk ke duhur. Apa ya isrok? Itu waktu syuruk namanya, ya, waktu isrok ya. Ada hadisnya, nanti saya lupa kalimat hadisnya. Jam 6 sebetulnya ada ulama yang membolehkan. Yang penting diupayakan setelah sholat subuhnya kita jangan berubah dulu ya. Nah, kalau ya diupayakan mah jangan pulang ke rumah dulu, gitu loh, sampai iya datang nggak lama dari jam 5 ya, minimal sampai jam 6 matahari sudah merah sekarang, maka tidak apa-apa. Yang penting ininya tidak berubah, iya tidak berubah.
Nah itu makanya kadang-kadang seperti itu. Kalau ibu-ibu mah, kalau ibu-ibu di rumah nih habis sholat subuh misalkan kita wirid deh, jangan lari dulu langsung ke mamah dede di TV, jangan dulu, nantinya berubah tuh tempat duduknya. Anak kecil sudah tidak punya nyiapin anak-anak makan untuk sekolah juga tidak, ya sudah sih ngedepak dulu, siapin Qurannya, siapin apanya di situ, langsung kita aurat wiridan kita, baca Quran kita, sudah beres. Insya Allah saya katakan paling-paling setengah juz kita, setengah juz itu kan 6 lembar ya, nggak berat, enggak berat insya Allah. Hitungannya kalau satu kaca itu 5 menit, maka 6 kali 5 30 menit beres, dapat kita sholat isyraq insya Allah. Cuma kadang-kadang jampenya itu saya kasih ke ibu-ibu, apa Ustadz jampenya? Allahumma paksa, itu sebetulnya doanya. Kalau tidak itu susah, kadang-kadang ada aja hambatannya, pengen nguyuh lah, pengen iki lah, masakan hangus lah, kadang-kadang ada aja. Ya itu mah memang kan udah janji setan, dia akan menggoda manusia itu, memang akan mendatanginya itu Fabima aqwaitani la'aqdanahum siratal mustaqim tsumma la'atiyannahum an aymanihim wa an syama'ilihim wa min khalfihim. Dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri, itu setan itu menggoda kita itu. Makanya Allahumma paksakan, dan itu persiapkan oleh kita ketika mau sholat subuh, itu semuanya sudah kita siapkan. Jadi kembali bahwa melaksanakan sholat hajat, sholat taubat silahkan saja ya, bukan malam hari pun, tetapi waktu utamanya, waktu fadilahnya adalah 3/4 malam, yakni sejak jam 2 sampai tiba waktu sholat subuh. Di situ habis sholat tahajud, yang enaknya begitulah. Tapi kadang-kadang kita ini juga ya, Bu Ustazah, Bu Haji, kadang-kadang mas, kalau saya sih nitip lah ya, walaupun kita sudah anjem niat mau bangun nanti jam 2 misalkan mau sholat tahajud, tetap saja sholat isya mah didahulukan ya, sholat isya mah didahulukan saja. Kenapa Ustadz? Emang siapa yang tahu nyawa kita akan sampai ke jam 2 malam itu? Kan tidak ada. Kalau kita meninggal, suami nggak tahu, anak nggak tahu, kita meninggalkan sholat disengaja. Mantaro kasolat tamu ta'amidan pakon dekaparut jiharon. Satu kali saja dengan disengaja kita meninggalkan sholat, maka sudah jelas tampak musyrik yang sangat jelas di hadapan Allah. Nah itu bila apalagi kalau model kita sudah usia 50 tahun ke atas, lebih baik walaupun kita aja makan bangun jam 2 malam, lebih baik kita kerjakan dulu sholat isya beserta reng-rengannya. Apa reng-rengannya itu? Ba'diyah isyanya di situ kita kerjakan ya, lalu kemudian sholat taubatnya bila perlu kita kerjakan di situ. Yang penting satu aja simpen kita, nanti sholat tahajudnya itu loh. Nanti setelah sholat tahajud kita sholat taubat lagi, lebih bagus. Itu maknanya ya, begitu maknanya. Memang bagusnya adalah 3/4 malam, yakni waktu antara jam 2 sampai dengan datangnya waktu sholat subuh insya Allah. Apalagi kalau bapak-bapak udah berdoa di rumahnya, cuma memang kadang-kadang titip juga kalau sholat sunnahnya mah lebih baik kalau mau subuh-subuh itu lakukan saja di rumah. Nanti ketika sudah mau sholat wajibnya baru masuk ke masjid, tahiyatul masjid, langsung kita sholat itu. Dan dimanfaatkan betul jeda antara adzan dan iqamah, waktu sholat subuh dan waktu yang lainnya. Sebetulnya itu adalah waktu-waktu yang mustajab kita melaksanakan doa kepada Allah. Doa yang dilakukan ketika antara adzan dan iqamah maka tidak akan tertolak di hadapan Allah. Doa apapun itu pasti akan Allah kabulkan insya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan beda tuh, sok silahkan bedakan orang yang suka bangun malam kemudian dia sholatnya di masjid, sholat tahajud, sholat segala-gala dia laksanakan, dan lain di wajahnya juga kelihatan itu, karena sudah janji Allah min atharis sujud, ada bekas-bekas sujud ya, bukan berarti di jidatnya ada hitam-hitamnya, tidak, auranya kelihatan, semangatnya lain, tampangnya lain, itu maknanya bisa ya. Masih Ibu waktunya? Saya cukup aja Pak Ji, karena memang itu apa namanya
Betul. Oh gitu ya. Jadi ininya sudah dulu ya. Baru nomor 1 ya. Dua laginya nanti ya. Apa sekarang? Udah kan mau dibicarakan, ada yang mau dirapatkan. Ya, artinya itulah minimal di sana. Ya, minimal itu karena kenapa? Yang ini keyakinannya aja dulu. Masih ada pertanyaannya tadi satu lagi apa kan Ibu? Sholat tahajud dengan 1 salam. Maksudnya 1 salam itu berapa rakaat? 1 rakaat. Pelit amat 1 rakaat sholat tahajud itu sholat witir kan? 2 rakaat atau 4 rakaat 1 kali salam. Mananya 4 rakaat 1 kali salam. Itu tidak ada keterangan agamanya. Yang paling afdol adalah 2 saja. 2 saja, 2 rakaat dengan 1 salam ya. Itu adalah utamanya. Ya jelaskan. Ya itu mah sebetulnya mah kadang-kadang lagi sumeng pengen cepet beres, kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang 4 aja. Tapi itu ada keterangannya, tetapi tidak terlalu mutabar, tidak terlalu kuat keterangannya. Maka lebih baik 2 rakaat dengan 1 salam. Ya itu maknanya. Ya hati-hati tadi ketika sholat sunnah itu kita berusaha tidak melakukannya pada saat-saat waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat ya Bu ya. Itu diantaranya. Salat gitu ya. Itu tadi makanya akan lebih utamanya adalah dia di masjid duduk, jangan pulang dulu. Ustadz kalau dia setelah sholat subuh pulang bela nonton dulu apa dulu, nanti 6:30 lakukan sholat isra atau tidak melakukan kegiatan apa-apa lagi. Tidak, setelah sholat subuh di masjid pulang ke rumah, perjalanan nyampe ke rumah sholat isra di rumah. Itu bisa nggak Ustadz? Mungkin itu akan terlepas dari nilai utama melaksanakan sholatul isra ya, khawatirnya itu. Makanya akan lebih utama dilakukan saat dia belum keluar dari masjidnya. Wong wadon mah memang susah, tapi insya Allah yang namanya wong wadon itu ada lagi pahalanya. Pahala kalau mau mendapatkan haji dan umroh yang mabrur, saya pernah sampaikan, layani yang punya suami ketika dia mau berangkat sholat Jumat dari pagi sampai siang, maka dia diumpamakan insya Allah mendapatkan pahala haji yang mabrur. Kalau suaminya wis benten-benten pripun Insya Allah banyak hal yang lain ya, nanti kita bicarakan lagi ya. Keterangan tentang sholat isra insya Allah nanti pertemuan lainnya saya bawa keterangan agamanya. Itu ada hadis yang sahih dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Itu saja barangkali ibu-ibu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Benarnya apa yang saya sampaikan itu murni hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah dari guru-guru saya dan juga orang tua saya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salahnya apa yang saya sampaikan itu murni dari mulut saya dan dari syaitan laknatullah. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Nasru minallah wa batum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.